kelapa ulung hasil program media air udah dikupas, akarnya sudah menggurita. Coba dipindah ke media tanah kombinasi dengan pasir. Daun kelapanya udah panjang banget, memang nggak disayat, dibiarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhannya. Bonggolnya udah terbentuk dan dari awal belum pernah dipotong di media air. Biasanya kalau akarnya putih, kalau langsung diberikan media tanah seringkali jadi busuk karena mungkin tanah itu ada jamur, virus dan lain-lain. Jadi bagian bawahnya akan beri pasir supaya akarnya tidak terlalu langsung bersentuhan atau menyesuaikan diri dulu dengan pasir, baru nanti bagian atasnya dikasih tanah. Akar yang paling bawah warnanya putih. Kalau akar yang di atasnya sudah warna coklat, biasanya ini masih rawan busuk kalau langsung diberi media tanah, karena mungkin di tanah itu ya ada bakteri, virus dan lain-lain. Oleh sebab itu mau dibagi dua, nanti di potnya bagian bawahnya pasir biar akarnya sedikit penyesuaian dulu dengan pasir, bagian atasnya baru dikasih tanah biasa. Pot untuk dipindahkan ke pot, bagian bawahnya pasir galian, bagian atasnya dengan menggunakan tanah yang sudah diolah. Ini ada sekam, ada poke, ada dari pupuk fermentasi dari sampah rumah tangga. Bagian dasar pot dikasih pasir ini untuk akar yang masih berwarna putih. Nanti akarnya di bagian bawahnya simpan ke sini, baru nanti di bagian atasnya menggunakan tanah biasa, media tanah yang sudah diolah. Masukkan di tengah-tengah akar yang masih putih ini potong juga malah stres dia. Tengah-tengah bagian pinggirnya agak atas ini diurut dulu pakai pasir, masih pasir juga ini. Sekelilingnya yang bagian putihnya aja. Nanti kalau akar yang sudah kuatnya, yang sudah warna coklat, baru dengan tanah di sekeliling kasih pasir. Nah, ini nutrisinya diperoleh dari tanah dan hanya untuk penyesuaian media aja. Ini udah masuk pasirnya, melindungi akar yang masih ada di bagian bawah. Tinggal sekarang kasih media tanah. Tanahnya sudah jadi, ini tinggal masukin sampai penuh. Bagian akar ini yang terlihat ini sudah coklat warnanya, jadi udah aman lah, aman dari kemungkinan mengalami pembusukan. Tampak belum proporsional keberatan ke atas, dan memang daunnya belum diapa-apakan. Panjang, berat, nggak ngimbang dengan bagian bawah. Ini kalau tidak disenirin ke tembok, ambruk. Termasuk batoknya ini harus ditur supaya aman, dicek, karena ini masih menyuplai makanan. Jadi langkah berikutnya adalah mengurangi
daun dan pelepas supaya tidak terlalu berat, sambil program pengecilan supaya lebih kecil dan lebih kecil. Hasil akhir dari suatu proses program kelapa ulung ini awalnya diproses dengan program media air, dimana setelah menetas batoknya dikupas, disisakan bagian mata tunasnya, kemudian disimpan di media air dengan menggunakan bekas mineral, galon mineral. Setelah tumbuh panjang akarnya sejengkal lebih, langsung dipindahkan ke media padat, media tanah. Namun di bagian bawahnya, di mana akarnya masih berwarna putih, itu tidak diberikan tanah biasa, tapi diberi media pasir. Maksudnya agar akar yang berwarna putih itu biasanya rentan terhadap penyakit, dan dia juga mungkin stres karena dari media cair ke media padat. Jadi diberi pasir seperempatnya. Nah, baru yang akar udah coklatnya bagian atasnya diberikan media tanah sebagaimana media-media yang lain. Karena bagian pelepah dan daunnya memang dibiarkan tidak dilakukan penyayatan, jadi ini tumbuh tinggi dan sangat lebat sekali. Daunnya dibuang, di pruning, ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak dipotong, jadi hanya daunnya saja dibuang. Ini untuk mengurangi penguapan dan agar konsentrasi nutrisi bisa lebih fokus ke pucuk yang muda, daun yang muda, supaya dia cepat mekar. Kemudian dilakukan penyayatan, pembersihan, dan sebagian daunnya dipotong. Jadi memang secara bertahap dikurangi jumlah daunnya. Itu dimaksudkan agar konsentrasi nutrisinya bisa lebih fokus ke yang pucuk yang muda. Ini tinggal menunggu proses pertumbuhan selanjutnya sambil dilakukan penyayatan secara rutin. Kemudian untuk menjaga batoknya agar tidak pecah, walaupun akarnya ini udah cukup kuat, ini rencananya ini di varnish atau dicat agar bisa menghindari kemungkinan dari retak batok dan biasanya mengganggu terhadap pertumbuhan. Demikian teman-teman, khususnya teman-teman yang menyenangi bonsai kelapa, mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat. Salam literasi.